tetapi tentu sipil tidak perlu bantuan militer untuk menangani hal-hal yang sipil. Itu saya tidak, satu-satunya kehebatan militer dia bisa diperintah, dia tidak bertanya. Berbahaya sekali. Militer yang bisa memberi perintah dan mendengar perintah, yang tidak melakukan musyawarah pernah mau kembali diberi peran dalam menjalankan negara, saya kok sangat ragu-ragu. Yang tidak ada adalah pelaksanaan tuntutan mahasiswa berantas KKN. Menurut saya itu agak tersingkir, agar didiamkan. Di sini itu semua berfokus pada seorang tokoh. Mungkin kecuali PKS, saya tidak tahu. Yang lain-lain semua, dan mereka yang mengikuti partai itu memberi kesannya kami ikut tokoh itu karena menjanjikan. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi, Mas. Senang bertemu dengan Romo kembali. Kita mulai dari perkembangan politik Indonesia saat ini, Romo. Kemarin orang berdemo di depan istana menentang rencana undang-undang RUU undang-undang militer. Sebagian yang unjuk rasa itu adalah perempuan. Nah, kalau menurut Romo, apa plus minus dari RUU yang sekarang sudah disahkan oleh DPR? Yang pertama saya anggap sebetulnya bukan kualitas RUU itu, tetapi kesan bahwa yang menamakan diri Dewan Perwakilan Rakyat tidak mewakili rakyat. Itu yang gawat. Mereka cepat-cepat menggolkan suatu undang-undang. Mungkin itu baik, mungkin itu tidak baik. Di masyarakat ada protes itu sama sekali tidak ditanggapi. Malah mereka melindungi diri seperti di dalam sebuah benteng. Takut terhadap rakyat. Itu tanda buruk sekali bagi demokrasi kita. Jadi lepas dari kualitas undang-undang itu, tentu kalau undang-undang itu sendiri, saya bukan ahli ya, saya hanya merasa kami dalam 25 tahun sejak reformasi merasa beruntung bahwa akhirnya militer yang kehebatannya adalah bisa menembak mati orang, mencampuri perpolitikan kita. Kita memerlukan militer yang bagus, yang disiplin, yang semangat, yang canggih untuk membela negara terhadap segala macam ancaman dari luar, tetapi tidak untuk menggantikan diskursus demokratis dengan ancaman senapan. Itulah yang saya khawatirkan. Jadi saya merasa kok sudah berjalan baik dan dalam negara yang normal militer tidak campur. Berarti kita tidak normal. Saya tidak tahu apa pimpinan menganggap negara kita tidak normal. Tetapi itu tidak normal kalau di dalam pengurusan negara yang biasa, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya, militer merupakan bidang sendiri. Yang penting perlu disiplin dan saya kira cukup baik juga di Indonesia. Tapi jangan-jangan perpolitikan itu lalu dari tangan rakyat mau ditarik kepada yang memerintah militer. Jadi Romo menyoal parlemen ya, anggota dewan ya. Seharusnya bagaimana sih mereka terhadap masalah ini? Seharusnya terjadi pembicaraan panjang lebar. Itu bukan masalah kecil. Reformasi itu perubahan yang cukup besar. Reformasi berhasil menginstall demokrasi dan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar kita atas dasar Pancasila. Suatu prestasi luar biasa. Sekarang dengan sehampir diam-diam mendadak militer yang bisa memberi perintah dan mendengar perintah, yang tidak melakukan musyawarah pernah, mau
kembali diberi peran dalam menjalankan negara, saya kok sangat ragu-ragu. Jadi maksud Romo proses dalam membentuk undang-undang ini yang bermasalah ya Romo. Jadi terlalu tergesa gitu, tidak ada konsultasi dengan itu kan terjadi dalam waktu yang sangat kecil, bukan hanya ini yang demikian. Jadi saya khawatir Dewan Perwakilan Rakyat kita mewakili apapun tetapi bukan rakyat. Tentu ada kaitan dengan mahalnya partai kita tidak mutu. Kita tidak punya partai dengan orientasi ideologis. Partai demokratis biasa ya ada yang misalnya sosialis, ada yang liberal, ada konservatif, ada agama. Di sini itu semua berfokus pada seorang tokoh. Mungkin kecuali PKS, saya tidak tahu. Yang lain-lain semua, dan mereka yang mengikuti partai itu memberi kesannya kami ikut tokoh itu karena menjanjikan. Apalagi kalau harus bayar 10 miliar rupiah. Ya siapa bisa bayar 10 miliar, 5 miliar saja tidak. Gaji saya yang terakhir waktu belum di purna waktu itu 5,5 juta. Jadi berapa bulan saya tidak boleh makan kalau mau menjadi calon Dewan Perwakilan Rakyat. Itu berarti bahwa yang masuk ke dalam Dewan itu hanya orang yang super kaya atau yang disponsori oleh yang super kaya. Dengan sendirinya kemudian akan fokus pada yang mensponsori, yang memungkinkan pembiayaan itu. Nah, apa yang salah dengan sistem demokrasi kita Romo dalam 25 tahun terakhir setelah reformasi? Romo termasuk yang kritis sejak zaman Orde Baru. Nah, kita berharap dulunya setelah rejim Pak Harto jatuh, Indonesia akan jauh lebih bagus, parlemennya lebih sehat gitu ya. Tapi nyatanya jauh panggang dari api. Apa yang terjadi menurut Romo? Saya tentu tidak betul-betul bisa menjawab pertanyaan ini. Hanya kalau saya melihat reformasi, seperti tadi saya katakan, saya gembira sejak reformasi di Undang-Undang Dasar kita ditulis Indonesia negara hukum. Itu dulu tidak ada di Undang-Undang Dasar kita ditulis. Jadi negara hukum, hak asasi manusia dimasukkan dalam pasal 28, bagus. Dan jaminan-jaminan demokratis ada. Yang tidak ada adalah pelaksanaan tuntutan mahasiswa berantas KKN. Menurut saya itu agak tersingkir, agar didiamkan, dan dengan demikian regu-regu dari sebelumnya itu tetap bertahan, dan dalam waktu singkat mulai lama-lama membangun jaringan dan sebagainya. Kan dulu Indonesia itu kadang-kadang terancam karena ada ideologi tandingan terhadap Pancasila, misalnya agamis atau sebagainya. Sekarang Pancasila enggak ada mempersoalkan. Yang menjadi masalah ada bisa disebut pembusukan. Nah, itu lebih berbahaya lagi. Jadi rupa-rupanya mereka menjalankan negara ini terutama berkepentingan supaya mereka sendiri beruntung, berkuasa. Korupsi kelihatan luar biasa luasnya. Tidak hanya banyak orang terlibat, tetapi jumlah itu sulit dibayangkan. Ada korupsi yang triliunan, itu sulit dibayangkan sama sekali. Saya rasa korupsi 1 miliar sudah lumayan. Iya. Kalau Romo melihat apakah ini bagian dari budaya kita Romo untuk korupsi? Karena kayak dinormalkan gitu Romo ya, praktek korupsi ini seperti hendak dinormalkan. Gimana Romo melihat sebagai filosof? Ya itu sebetulnya bukan masalah untuk filsafat, itu masalah untuk sosiologi, untuk psikologi, dan
saya menyesalkan itu ada semacam defisit yang saya lihat dalam kesadaran para pemimpin kita bahwa tugas saya adalah membuat bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia menjadi selamat, sejahtera, merasa adil, merasa di jalan yang bagi seluruh bangsa menjanjikan. Itu saya tidak lihat. Saya lihat mereka itu yang mau berbuat baik-baik kiri kanan kadang-kadang, tapi yang paling penting aku maju, lalu agak sedikit memalukan yang disebut nepotisme. Kok orang tidak malu? Sudah nggak ada etika berarti, Romo, kalau begitu. Ya, sebetulnya kan harus tahu dalam posisi tertentu, saya jangan hanya pikir anakku yang manis itu. Yang harus dipikirkan bangsa dan kemurnian semangat melayani bangsa biasanya kelihatan dengan sedikit melalaikan keluarga sendiri. Kita tahu dari banyak politisi mereka sudah sedikit punya masalah, keluarga kurang mendapat waktu, kurang dapat perhatian. Itu tidak harus begitu, tetapi menunjukkan di mana prioritas mereka. Mereka saking memikirkan bangsa, ya agak sedikit melupakan keluarga. Di sini kesannya sebaliknya, orang memikirkan bangsa asal anak manisku dapat posisi dan sebagainya. Sedikit memalukan itu. Apa yang salah menurut Romo sehingga kita tidak belajar dari pengalaman panjang termasuk 32 tahun di dalam rezim yang totaliter? Saya berpendapat secara struktural masalah adalah tidak adanya Dewan Perwakilan Rakyat yang betul mewakili, yang punya oposisi. Bahkan Ibu Megawati yang sangat saya hormati tidak suka pakai kata oposisi, karena Bung Karno pun tidak suka kata oposisi. Padahal oposisi itu justru rahasianya demokrasi. Mengapa? Oposisi adalah partai-partai yang tidak secara formal mendukung pemerintah. Mereka itu dalam demokrasi mempunyai tugas untuk mengajukan pandangan alternatif, kritis, menuntut pertanggungjawaban setiap masalah yang kita hadapi dalam semua dimensi. Apakah politik, ekonomi, pendidikan, keuangan, atau apapun, tentu ada pro dan kontra. Itu normal. Tidak akan ada keputusan seorang presiden yang tidak juga ada segi negatif. Nah, yang penting itu disuarakan semuanya. Kekuatan demokrasi itu diangkat. Akhirnya diputuskan dengan mayoritas. Mayoritas berarti kami tahu bahwa tidak semua setuju, tapi harus diambil keputusannya, diambil yang lebih banyak. Yang menjadi oposisi punya satu kehebatan yang dalam bahasa Jerman disebut Streitgespräch, pembicaraan perselisihan, bisa berdebat panas sekali tanpa menyinggung perasaan. Habis capek-capek berdebat, malam hari minum kopi, itu bersama. Itu kekuatan oposisi. Yang negara tidak demokratis tidak punya di situ. Yang berbeda pendapat adalah lawan, adalah musuh. Di dalam demokrasi oposisi bukan musuh. Yang penting itu disuarakan. Masyarakat juga tahu mereka yang misalnya tidak setuju dengan suatu keputusan, tahu sekurang-kurangnya mereka didengar, diperhatikan. Siapa tahu dalam pemilihan yang akan datang malah mendapat mayoritas dan sebagainya. Nah, kita tidak punya itu sama sekali. Waktu tahun pemilihan umum itu 23, 24, banyak diskusi dalam masyarakat tajam-tajam ya. Kok dari DPR tidak ada suara apapun yang
mengkomentari misalnya keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa Pak Gibran bisa menjadi wakil presiden. Di masyarakat banyak dibicarakan. Politisi ya nelan saja, ditelan. Begitu saja. Ini berarti kita tidak punya perwakilan rakyat. Jadi kita sudah di dalam sistem yang dikuasai, mungkin tidak seperti di Orde Baru, tegas, Pak Harto, aku, militer, dan sebagainya, tetapi dikuasai oleh yang umumnya kan sekarang disebut oligarki. Oligarki. Model pemerintah atap luas itu sangat berbahaya. Kalau pemerintah didukung oleh 60% itu bagus. 40% oposisi, mereka tetap bisa berkuasa. Kita akan punya diskursus dan akan keluar dengan bentuk, jadi itu berlaku juga bagi undang-undang mengenai militer sekarang. Gawatnya itu hampir tidak dibicarakan, tidak ada yang bisa mengemukakan jelas mengapa dia keberatan. Tentu juga tidak pernah saya dapat kesan, dapat keterangan mengapa itu perlu. Jadi Romo, kalau militer kita kan tidak profesional, karena itu perlu disalurkan ke kementerian-kementerian dan jabatan sipil gitu ya Romo. Apakah ini kegagalan berarti Romo? Bahwa kita Kegagalan siapa? ke pemerintah bahwa, atau mungkin manajemen ya? Ya, Manajemen saya di tingkat sebetulnya tidak lembaga mengerti. militer. Karena menurut saya di Indonesia tidak kalah ahlinya daripada di negara lain. Jadi tentu tidak perlu mencari ahli di militer. Apalagi di militer mereka umumnya kurang ahli. Kalau kebetulan pernah ada orang yang dianggap luar biasa, silahkan dibebaskan dari militer. Tetapi tentu sipil tidak perlu bantuan militer untuk menangani hal-hal yang sipil. Itu saya tidak, satu-satunya kehebatan militer, dia bisa diperintah, dia tidak bertanda. Berbahaya sekali. Soal itu tadi, Romo, oposisi, salah satu fungsinya adalah mengontrol penguasa. Jadi kalau menyimpang, dia akan luruskan gitu ya. Nah, tapi itu tidak terjadi karena yang muncul kemudian adalah partai yang berkoalisi gitu ya. Nah, apakah ada kaitannya dengan sistem rekrutmen anggota Dewan? Yang kita tahu sejak awal sudah syarat dengan permainan uang, sehingga yang terpilih bukan yang terbaik. Ya, itu tentu saja. Saya pernah tanya pada seorang anggota Bundestag, itu parlemen Jerman, yang berkunjung ke Indonesia. Saya tanya, Pak, boleh tanya, ini Anda dari saku Anda sendiri, bayar berapa sampai bisa duduk di Bundestag? Dia menjawab, saya bayar sekitar 13.000 euro. Itu 200 juta. Nanti Indonesia mulai 5 miliar. 50. Malah 50. Tapi ya oke. Jadi ini kan beda sekali. Memang di Jerman partai-partai dibayar oleh negara. Itu betul, dengan demikian tidak perlu cari duit banyak dan sebagainya. Di Indonesia tidak. Tapi partai seperti merupakan semacam asuransi hidup di bagian atas bangsa Indonesia, itulah. Jadi dia tidak mewakili kepentingan rakyat ya Pak, mewakili kepentingan sendiri Romo berarti. Seakan-akan itu dengan sendirinya menjadi yang paling pertama. Jadi paling pertama ini tidak berarti bahwa dia tidak peduli, tapi ya itu nomor 2. Dan kritis itu tidak mungkin. Kritis itu mesti ada partai yang kritis. Justru itu sistem partai. Nah, dulu di zaman Orde Baru, parlemen itu dikritik dengan sebutan 4D. Datang, duduk, diam, dan duit. Gitu ya. Dan mereka nggak ngapa-ngapain. Nah, setelah reformasi justru terbalik.
mereka sangat progresif, tapi tidak membuat keadaan rakyat Indonesia menjadi lebih baik. Ya, saya melihat bahwa pada umumnya partai-partai itu sejak reformasi sudah tidak berperan. Apalagi misalnya kenyataan bagi saya terus terang saja menyedihkan bahwa kita tidak punya partai kiri. Masa masyarakat yang 50% belum sejahtera betul-betul, nggak ada partai yang memperhatikan. Kalau orang misalnya mereka yang hidup dari jualan di pinggir jalan di Jakarta, tanya sama saya, kami sebaiknya memilih partai yang mana? Saya tidak bisa menjawab. Saya tidak bisa pilih itu partai yang katanya mau mewakili kamu. Bukan karena partai kiri dilarang. Partai kiri tidak dilarang. Ada beberapa partai, saya sudah lupa dulu, dari Pak Pahan pernah ada, ya dan sebagainya. Tidak pernah dapat lebih dari 2-3 per mil. Dan tidak dipilih. Mungkin itu trauma dari tahun 65-66. Tapi tidak adanya partai kiri adalah sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal, karena yang perlu perwakilan dalam setiap negara adalah para underdog, mereka yang lemah, miskin, masih kekurangan. Di Indonesia jelas masih ada banyak tidak ada yang mewakili. Nah, tapi partai agama juga tidak laku keras, Romo, tidak pernah menjadi mayoritas. Ya, agama itu juga menurut saya itu juga mungkin tanda baik. Saya berpendapat bahwa agama bisa mendukung etika dan moralitas politik, tetapi isi perpolitikan itu bukan masalah yang ditentukan oleh agama. Jadi di situ masuk akal bahwa orang beragama pun yang intensif beragama sebetulnya memilih partai yang orientasinya menurut dia paling menguntungkan Indonesia. Cuma Romo, kalau partai kiri, kalau sekarang tentara yang berkuasa itu traumanya kan berarti istilah dogma mereka kan ada kiri, kanan, musuh mereka itu, Romo. Itu bagaimana mengatasi? Tentu di situ juga masalahnya bahwa kita dalam bahasa itu sembrono, orang Belanda bilang slordig. Tentu kiri tidak sama dengan komunis. Saya sendiri berpendapat bahwa suatu partai yang dalam program partai resmi memuat ateisme tidak pada tempatnya dalam negara Pancasila. Karena itu saya berpendapat bahwa pelarangan terhadap Partai Komunis Indonesia itu wajar, karena partai itu mengikuti Marxisme-Leninisme, dan dalam Marxisme-Leninisme ateisme resmi masuk di situ. Tetapi partai kiri sama sekali tidak begitu. Misalnya Sosial Demokrat Jerman atau Sosialis Prancis atau Labour di Inggris nggak ada kaitan dengan agama sama sekali. Jadi saya merasa itu suatu kelemahan yang sangat besar. Mungkin juga berkaitan bahwa tidak pernah kita berani mengangkat kembali pelanggaran hak asasi manusia yang dulu terjadi. Jadi mereka pernah menjadi korban, mungkin sekarang sudah tidak menjadi korban, tapi tidak akan berani mengangkatnya. Mereka diam mengenai pengalaman mereka, dan ini sebetulnya bagi demokrasi Indonesia juga tidak sehat. Kalau misalnya mengangkat pelanggaran-pelanggaran itu, belum tentu untuk masih mau menghukum mereka yang terlibat. Udah 70 tahun sesudahnya, atau 60 tahun sesudahnya, terlalu lama. Tapi supaya di dalam masyarakat yang secara psikologis sosial sehat, perlu korban diakui sebagai korban. Itu amat sangat penting. Bukan hanya korban
kemudian nggak dibunuh, tetapi korban diakui sebagai korban, itu memberikan kesehatan etis kepada masyarakat. Itu kita tidak punya. Romo, Ya. bagaimana dengan Partai Sosialis Indonesia, sosialis kanan kiri ya, yang diusung oleh anak-anak muda? Apakah itu bisa menjadi alternatif? PSI maksudnya, Romo? Apa itu Partai Sosialis Indonesia atau Partai Solidaritas? Solidaritas ya. Solidaritas, Pak? Solidaritas. Ya, itu yang partai para orang muda, Anak muda ya, yang solidaritas. mata Solidaritas, ya? Iya. mata berbinar-binar melihat Pak Jokowi. Iya. Ya. Apa sekarang masih berbinar-binar atau sudah berpartisipasi dalam keuntungan oligarki, saya tidak tahu. Tapi bukan sosialis. Dulu ada Partai Sosialis Indonesia dan Syahrir. Iya. Amir Syarifuddin. Ya, Amir Syarifuddin, ya. Kalau di sini sendiri misalnya mau memulai membentuk partai sosialis gitu ya, Romo, ada peminatnya, Romo. Karena kan ini harus mengubah mindset ya, sosialis kiri gitu ya, Romo, barangkali anak-anak muda juga. Ya itu saya tidak tahu, juga belum tentu harus pakai nama itu. Iya. Ya mesti orang yang sebagai manusia juga menginspirasikan. Tidak begitu gampang, tapi sebetulnya satu partai yang menempatkan beberapa tuntutan, misalnya mengenai upah, gaji, mengenai jaminan sosial dan sebagainya, jelas di dalam program tentu akan mendapat dukungan kalau mereka bisa bicara. Ya. Mereka juga akan memainkan pressure pada partai-partai lain supaya hal itu diperhatikan. Sekarang nggak ada pressure itu. Nah, partai dan parlemen tentu maha penting dalam sistem demokrasi ya. Nah, tapi melihat keadaan sekarang kita bisa putus asa karena makin parah. Menurut Romo bagaimana cara untuk memperbaiki keadaan bahwa partai politik dan parlemen harus dikembalikan ke fungsinya untuk mengayomi rakyat? Saya sendiri juga bingung, Pak. Saya berpendapat kita masih mempunyai satu, itu yang namanya civil society. Civil society itu bagian masyarakat yang tidak formal termasuk ke dalam katakan saja elit politik, tidak termasuk partai dan sebagainya. Civil society kita masih agak kuat, itu tentu ada mahasiswa, ada macam-macam media, ada konferensi rektor, ada mungkin juga LSM, ada dari gereja, dari Islam, sesuatu. Civil society itu yang tidak boleh diam, itu sisanya yang masih mengangkat keprihatinan yang tadi saya ajukan. Mungkin bisa memainkan pressure. Yang lain itu selalu masalahnya apakah para pemimpin mau mendengar atau tidak, atau kereta api sudah berjalan itu masalahnya. Di situ sesudah 4 bulan lebih Presiden Prabowo Subianto terlalu pagi untuk membuat suatu penilaian definitif. Mungkin masih bisa punya harapan, tetapi baik kalau diberi tanda bahwa harapan itu ada dasarnya. Masalahnya juga, Romo, kan sejumlah aktivis yang dulu menjadi penggerak civil society sekarang sudah di dalam di dalam pemerintahnya Prabowo. Nah ya itu dimasuk, itu namanya oligarki, ditarik ke dalam oligarki berarti tidak kritis lagi. Mereka pada dasarnya beruntung dan karena itu hanya akan menyuarakan hal-hal yang tidak mengancam kedudukan keberuntungan itu. Jadi betul-betul kritis itu tidak bisa. Itu masalahnya. Dan sangat mencolok bahwa mereka tidak lagi kritis.
sistem politik kita ini sangat canggih sehingga bisa menyerap siapapun termasuk orang-orang yang kritis tadinya. Begitu masuk ya mereka kemudian luruh di situ ya. Nah, bagaimana caranya? Saya memang berpendapat bahwa sebetulnya sistem-sistem kekuasaan yang cocok dengan zaman sekarang yang bisa baik hanya dua. Yang satu itu demokrasi, kerasnya demokrasi barat. Demokrasi itu, demokrasi yang kita install dalam reformasi. Yang kedua, ya saya sebut Xi Jinpingisme. Jadi sistem Cina, semua sistem lain di dunia itu oligarki, korupsi luar biasa, perbedaan sosial tajam, Afrika malapetaka dimanapun kelihatan dan sebagainya. Demokrasi yang berhasil masih bisa. Bahkan negara yang banyak problemnya seperti India masih berhasil dengan demokrasi. Nah, Xi Jinping itu yang sebetulnya mulai dengan Deng Xiaoping. Nah, mereka di Partai Komunis Cina mendapat suatu pengertian yang di komunisme Soviet tidak pernah muncul, yaitu bahwa sistem kekuasaan hanya bisa mantap kalau pada dasarnya didukung oleh masyarakat, dan didukung oleh masyarakat bukan karena mereka menjunjung tinggi Lenin ataupun Mao Zedong, tetapi karena mereka bisa hidup secara normal, bisa omong-omong, tidak perlu takut. Deng Xiaoping melihat itu. Dan sejak itu dia menstabilkan kekuasaan Partai Komunis. Nah, Xi Jinpingisme itu kekuasaan mutlak pemimpin Partai Komunis, di mana dalam ideologi partai itu termasuk mengusahakan masyarakat yang merasa bebas, ada pasar, dan sebagainya. Yang sangat berbeda dengan komunisme Soviet, komunisme Mao Zedong, yang membunuh puluhan juta orang juga, kelaparan. Nah, sistem itu luar biasa berhasil. Mereka berhasil dalam waktu 10 tahun mengangkat 800 juta orang dari kemiskinan. Itu enggak ada negara apapun di dunia yang berhasil mencapainya. Sekarang ada kesulitan. Masalah sistem itu adalah siapa yang bisa menggaransikan, menjamin bahwa Partai Komunis yang memimpin mutlak dan yang dipimpin mutlak oleh beberapa beberapa penguasa tidak akhirnya tetap menyalahgunakan kekuasaan dan menyeleweng. Siapa bisa menjamin Xi Jinping tidak menjadi Mao Zedong? Itulah sebetulnya tidak masuk akal, karena dalam arti tertentu China adalah contoh negara yang berhasil. Tetapi akan ada kesulitan dan sebagainya. Jadi saya berpendapat demokrasi lebih kuat. Apakah demokrasi bertahan dengan populisme sekarang? Kalau demokrasi terkuat, tidak terbaik tapi terkuat di dunia, itu demokrasi Amerika Serikat dalam bahaya. Itu mengancam demokrasi di mana-mana. Dan kebijakan Trump itu kita harus melihat dalam, dia belum berapa bulan, belum 3 bulan dia berkuasa, sudah kelihatan amat mengancam kiri kanan, semata-mata memakai kekuatan. Ya, dengan cara itu kita tidak akan mendapat damai, hubungan baik. Jadi demokrasi pun bisa bongkar itu. Itu fenomena
fenomena yang luar biasa di Amerika sekarang. Biasa. Trump bisa mengobok-obok. Saya tidak mengerti. Saya misalnya tidak mengerti mengapa Trump dipilih oleh mayoritas perempuan. Oh, Perempuan, perempuan Bang? Iya, dan gereja. gereja juga. Hmm. Katolik juga mayoritas memilih Trump. Di Indonesia mayoritas Katolik memilih Prabowo. Ya, Oh ya. Iya. 63% orang Katolik memilih Prabowo, Prabowo nasional. 58. Jadi lebih banyak orang Katolik memilih Prabowo daripada orang Islam. Ya, Hmm. ya itu saya juga tidak Tapi mengerti. untungnya kalau di Amerika yudikatifnya masih kuat kan ya Romo, artinya kebijakan bisa Koreksi. dianulir gitu ya. Ya dengan itu harus sistem kita yudikatif lihat yang dulu. kuat. Kalau dia memakai kekuasaan dan misalnya tidak lagi mendengarkan keputusan hakim, lalu kita punya kediktatoran di situ. Ya. Bahaya. Hmm. Yang baru itu kan keputusan untuk membekukan lembaga donor, termasuk USAID itu ditinjau ulang oleh mahkamah mereka dan ditolak gitu. Ya.